Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 1361 Penilaian Putaran Kedua. Semangat bela diri tingkat Dewa Semu Lin Bai mengejutkan seluruh penonton. 2 jam kemudian, setelah semua prajurit dengan kualifikasi Orde Kota Emas Ungu naik untuk menguji semangat bela diri mereka satu per satu, penilaian putaran pertama dianggap selesai. Di ronde pertama, Lin Bai, dengan semangat bela diri setingkat dewa, bisa dikatakan memimpin lapangan, mendominasi lapangan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Dan kemudian muncullah semangat bela diri setingkat Kaisar Tuan Xingchen. Jika bukan karena kehadiran Dong Fang Bai, saya khawatir Tuan Muda Xingchen akan menjadi favorit dalam penilaian putaran pertama ini. Setelah Lin Bai, pada dasarnya tidak ada roh seni bela diri yang luar biasa. Sue King hanyalah roh bela diri tingkat bumi kelas 7, dan di antara banyak jenius saat ini, dia tidak dianggap luar biasa. Adapun Gu Jianyun, semangat bela dirinya tidak tinggi, dan dia berada di tingkat ketiga tingkat bumi. Wan Yuxin berbalik dan berteriak kepada penguasa Kota Ungu, Tuan Kota Ungu, senior dari 7 sekte, sekarang penilaian putaran pertama telah berakhir. Penguasa Kota Zijin tersenyum dan berkata, apakah putaran pertama sudah selesai? Oke, mari kita mulai putaran kedua secara langsung. Wan Yuxin, bagikan gelang kekuatan spiritual keberuntungan kepada mereka, dan atur agar mereka memasuki pegunungan Yechou. Wan Yuxin menjawab, ya, segera. Wan Yuxin melihat untuk mengamati ke arah misi, dia mengangguk. Segera, para prajurit yang mengamati misi tersebut berdiri satu demi satu, membubung ke langit, dan memasuki pegunungan Nightcrow, bersiap-siap. Setelah itu, Wan Yuxin berkata, rekan-rekan prajurit, putaran pertama penilaian seni bela diri telah selesai. Berikutnya adalah putaran kedua, pertempuran para jenius di pegunungan Yechou. Di belakangku, ada susunan teleportasi. Ini susunan teleportasi telah dimiliki oleh kota Zijin selama bertahun-tahun. Setelah masuk ke dalam susunan teleportasi, Anda akan diteleportasi secara acak ke berbagai tempat di pegunungan Nightcrow. Aturan selanjutnya sangat sederhana. Setelah Anda memasuki pegunungan Nightcrow, jika saat kamu bertemu lawan, kamu dapat merampas keberuntungan dan kekuatan spiritual di dalamnya. Pertempuran para jenius di pegunungan Gagak Malam memiliki batas waktu, yang sekarang berakhir pada siang hari dan berakhir saat matahari terbenam. Keberuntungan dan spiritual kekuatan di setiap gelang, berapa banyak, semua orang sudah membaca peraturan kemarin, jadi saya tidak perlu mengatakan lebih banyak. Selanjutnya, mulai dari anak tangga pertama, setiap prajurit harus maju ke depan untuk menerima gelang yang sesuai. Wan Yuxin berkata sambil tersenyum. Segera, Tuan Muda Qiansui, Tuan Muda Xingchen, minuman keras peri, Tuan Muda Pedang Iblis, Tuan Muda Hulong dan yang lainnya berjalan satu demi satu. Setelah menerima gelang, mereka tetap berada di pergelangan tangan mereka, melangkah ke dalam susunan teleportasi, dan menghilang. Sue King memandang Lin Bai dan berkata, Saudara Dongfang, ini kamu segera, berhati-hatilah. Tetapi dengan kekuatan Saudara Dongfang, di pegunungan Yechou, Anda hanya perlu mewaspadai para jenius di anak tangga pertama. Pejuang lain, aku seharusnya tidak berani macam-macam dengan Saudara Dongfang. Sue King berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai mengangguk sedikit, Sue King, pada level berapa kamu jenius? Bai berkata, oh, sepertinya aku akan memasuki pegunungan Gagak Malam sebelum kamu. Pada saat ini, Lin Bai melihat banyak orang jenius di tingkat kedua. Melangkah, menerima gelang mereka dan berjalan ke dalam susunan teleportasi. Aku pergi dulu. Ingatlah untuk berhati-hati di pegunungan Yechou, kata Lin Bai kepada Sue King sambil terkekeh. Saudara Dongfang, ayolah, kata Sue King dengan semangat. Lin Bai mengangguk sedikit, berjalan ke Wan Yuxin, menerima gelang untuk anak tangga kedua, dan kemudian melangkah langsung ke susunan teleportasi di belakang Wan Yuxin. Wah! Cahaya putih melintas di depan mata Lin Bai ketika Lin Bai sadar kembali, dia sudah berada di hutan lebat di pegunungan Yechou. Lin Bai menunduk dan melirik gelang di tangannya, 3 kata tertulis di atasnya dengan aura, 50 kaki. Ketika Lin Bai melihat nomor ini, dia langsung berkata dengan gembira di wajahnya, ini berarti penyimpanan keberuntungan dan kekuatan spiritual di gelang itu adalah 50 kaki. Prajurit di tangga kedua semuanya memiliki keberuntungan 50 kaki dan kekuatan spiritual. Sayang sekali ada batasan khusus yang ditetapkan pada gelang ini sekarang, yang tidak dapat dibuka hingga akhir ronde kedua. Itu, saya akan diberikan metode untuk membukanya ketika saya kembali ke Kota Emas Ungu. Anda tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual keberuntungan ini untuk meningkatkan kultivasi Anda sekarang, jadi Anda hanya dapat menjarahnya terlebih dahulu. Meskipun saya bisa gunakan metode rahasia seni bela diri untuk melanggar batasan, tapi sekarang aku tidak bisa menggunakannya. Jika kamu membukanya, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lin Bai menggelengkan kepalanya, dan setelah melirik gelang itu beberapa kali lagi, dia mengabaikannya. Pada saat ini,
Lin Bai berbalik dan melihat di belakang Lin Bai di hutan, ada seorang lelaki tua duduk di dahan pohon memandang Lin Bai. Melihat Lin Bai menoleh ke belakang, lelaki tua itu juga sedikit tersenyum. Apakah kamu senior dari misi observasi? Lin Bai tersenyum dan mengangguk. Kali ini, kota Zijin hanya dapat merekrut prajurit dengan usia tulang kurang dari 30 tahun untuk berpartisipasi, dan lelaki tua ini jelas berusia di atas 30 tahun, jadi dia tidak bisa menjadi seorang pejuang, dia hanya boleh menjadi anggota misi observasi. Lin Bai mengabaikannya, melompat, terbang keluar dari hutan lebat, dan mulai berkeliaran di pegunungan Nightcrow. Penilaian putaran kedua ini tidak lebih dari ujian kemampuan dan keberuntungan seorang pejuang. Jika Anda cukup beruntung bertemu dengan seorang pejuang yang kekuatannya lebih rendah dari Anda dapat merampas keberuntungan dan kekuatan spiritual lawan. Jika kamu kurang beruntung dan bertemu dengan seorang pejuang yang lebih lemah dari dirimu sendiri, kamu dapat merampas keberuntungan dan kekuatan spiritual lawan. Keberuntungan, ini adalah bagian dari kekuatan. Pantas saja gelang ini disebut gelang keberuntungan dan kekuatan spiritual. Lin Bai sepertinya memahami hal ini. Target penilaian putaran kedua. Di alun-alun pusat kota ungu emas, ada lebih dari selusin dinding batu proyeksi yang menjulang tinggi, menunjukkan setiap gerakan di seluruh pegunungan Nightcrow di depan ratusan ribu prajurit di kota ungu emas. Kami menemukan Dong Fang Bai, penerus pedang iblis. Saat dia berjalan ke depan, dia akan bertemu Guling Fei di anak tangga kedua. Ya, Guling Fei dan Dong Fang Bai keduanya berada di dekat Gunung Loyang. Kami akan segera ke sana bertemu. Bagus, Guling Fei ini dapat dianggap sebagai master tertinggi di anak tangga kedua. Aku ingin tahu apakah dia bisa melawan Dong Fang Bai. Banyak prajurit yang melihat ke dinding batu proyeksi terkejut. Berteriak. Gui Jing terkekeh dan berkata, Guling Fei adalah salah satu dari 8 keluarga besar dinasti Yuntian dan merupakan keturunan langsung dari keluarga Gu. Konon orang ini telah mempraktikkan teknik pedang yang diturunkan oleh keluarga Gu-nya hingga tingkat yang sangat tinggi. Level. Dan orang ini sangat ahli dalam latihan. Konsepsi artistiknya juga sangat kuat, dan dia dapat dianggap sebagai pemuda yang baik dalam seni ilmu pedang. Sebagai tokoh tingkat tinggi di Sekte Pedang Tongtian, Gui Jing secara alami memiliki pemahaman tentang semua pembudidaya pedang yang berpartisipasi dalam perekrutan murid kali ini. Di antara mereka, yang paling diingat Gui Jing adalah Guling Fei, dan Gui Jing juga sangat menghargainya. Sayang sekali dia sangat tidak beruntung karena dia baru saja bertemu dengan Dong Fang Bai. Gui Jing berkata sambil mengerutkan kening. Gunung Loyang, tempat Lin Bai berteleportasi. Setelah sedikit persiapan, Lin Bai melompat keluar dari hutan lebat, melihat ke tenggara, dan terbang perlahan dan tidak tergesa-gesa. Setelah terbang sekitar 10 mil, Lin Bai melihat prajurit lain terbang di udara. Gu Ling Fei. Ketika Lin Bai melihat orang ini, senyuman muncul di wajahnya. Jelas sekali, Gu Ling Fei tidak menyangka akan bertemu Lin Bai di sini. Ketika dia melihat Lin Bai, wajahnya menunjukkan keterkejutan, Dong Fang Bai. Sebuah cibiran muncul di sudut mulut Lin Bai, aku kebetulan bertemu denganmu, lalu aku membiarkanmu melarikan diri keluar kota Chaoyang, dan aku tidak tahu apakah kamu masih memiliki keberuntungan ini hari ini. Wus, tangan Lin Bai bersinar dengan cahaya perak, dan pedang iblis muncul di tangannya. Sedikit udara dingin menerpa Guling Fei, membuatnya gemetar dan wajahnya menjadi pucat dengan cepat. Bab 1362 bunuh Guling Fei. Lin Bai menghunus pedang iblisnya, dan niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba memenuhi udara. Di luar kota Chaoyang hari itu, Guling Fei hampir membunuh Lin Bai. Meskipun Lin Bai bertransformasi menjadi Dong Fang Bai, saat ini, niat membunuh di tulangnya masih belum bisa disembunyikan sepenuhnya, terutama dari mereka yang pernah berpikir untuk membunuhnya. Pedang iblis berdengung di tangan Lin Bai, dan gelombang kekuatan pedang mengalir keluar. Guling Fei melihat Lin Bai, wajahnya pucat, kepalanya berkeringat banyak, dan ada sedikit ketakutan di matanya, dia sudah tahu bahwa Lin Bai tidak akan melepaskannya begitu saja. Lagi pula, ketika Lin Bai lemah, dia bersatu dengan korps prajurit kematian dinasti Fei Yun untuk mengepung dan menekan Lin Bai di pegunungan tandus di luar kota Chaoyang. Awalnya, ketika Guling Fei datang ke kota Zijin, saya sudah merencanakan segala kemungkinan untuk menghindari Lin Bai, tapi saya tidak menyangka Guling Fei akan bertemu Lin Bai tepat setelah memasuki pegunungan Yechou. Dong Fang Bai, apakah kamu harus membuat keputusan? Bahkan jika kamu melawanku sekarang dan aku melawan dengan putus asa, kita berdua pada akhirnya akan kalah. Mengapa tidak sekarang kita semua merampas keberuntungan dan kekuatan spiritual terlebih dahulu, dan pada akhirnya, ayo kita bertarung. Guling Fei sangat enggan untuk memulai pertarungan dengan Lin Bai sekarang. Seperti yang dia katakan, jika dia mulai melawan Lin Bai sekarang, tidak diragukan lagi itu akan menjadi situasi kalah-kalah bagi kedua belah pihak. Sekarang dia baru saja mulai merampas keberuntungan dan kekuatan spiritualnya,
dan sekarang dia terluka parah, itu bukan hal yang baik. Oleh karena itu, ketika sebagian besar prajurit memasuki pegunungan Yechou, pertama-tama mereka akan menjarah prajurit yang lebih lemah dari dirinya. Kedua belah pihak menderita. Haha, Guling Fei, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Senyum menghina muncul di sudut bibir Lin Bai. Mengapa aku harus bersusah payah untuk membunuhmu? Itu hanya sebuah soal satu pedang, kata Lin Bai. Bai berkata dengan dingin. Ketika Guling Fei mendengar ini, dia langsung merasa terhina dan marah. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius di anak tangga kedua, tetapi Lin Bai sebenarnya mengatakan dia bisa membunuhnya dengan satu pedang. Ini sangat memukul harga diri Guling Fei. Oke, aku ingin melihat bagaimana kamu akan membunuhku dengan satu pedang. Guling Fei juga sangat marah. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lin Bai, tapi dia tidak akan dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Cahaya pedang yang tajam memenuhi udara dari tubuh Guling Fei, dan konsepsi artistik yang menetes membuat kekuatan pedang Guling Fei sangat dingin. Lin Bai mendengus dingin. Sebuah pedang terbang di udara dan menusuk. Sebuah pedang melampaui kecepatan cahaya dan muncul di langit, seperti kilat putih melintas di langit hitam. Sesaat, dia sudah berada di depan Guling Fei. Pada saat ini, Guling Fei menyadari betapa konyolnya dia sepenuhnya memahami pada saat ini bahwa Lin Bai sekarang bukan lagi Lin Bai yang dia lawan di pegunungan tandus beberapa bulan yang lalu. Tidak. Guling Fei berteriak, dan metode rahasia seni bela diri segera diaktifkan, dan gerakan Golden Cicada Escape di pegunungan tandus di luar kota Chaoyang akan digunakan lagi. Ini gerakan ini lagi. Gerakan yang sama yang digunakan 2 kali di depanku tidak efektif. Mata Lin Bai berkedip, dan konsepsi artistik aurora memenuhi udara, membuat cahaya pedang Lin Bai seolah menembus langit. Puff! Tepat ketika Guling Fei ingin melarikan diri, cahaya pedang yang terang langsung memotong kepala Guling Fei, dan darah berceceran di udara. Lin Bai benar-benar membunuh Guling Fei dengan satu serangan pedang. Lin Bai berjalan mendekat dan mengambil tas penyimpanan dan gelang keberuntungan Guling Fei. Dia menyerap kekuatan keberuntungan dari gelang keberuntungan Guling Fei ke dalam gelangnya sendiri. Awalnya ada 50 kaki di gelang Lin Bai, tapi sekarang ia menyerap 50 kaki Guling Fei, dan nomor di gelang Lin Bai segera berubah menjadi 100 kaki. Hari itu di pegunungan tandus di luar kota Chaoyang, Lin Bai masih berada di alam Feitian tingkat ke-7. Saat itu, Lin Bai mampu menekan Guling Fei. Kemudian, karena serangan putus asa korps prajurit kematian dinasti Fei Yun, Lin Bai terluka parah, baru kemudian Guling Fei melarikan diri. Jika menyangkut duel 1 lawan 1, Lin Bai cukup percaya diri untuk mengalahkan Guling Fei dengan mudah. Selain itu, saat ini, dia dan Guling Fei masih menjadi pejuang di level yang sama. Satu pedang. Dia benar-benar membunuh Guling Fei dengan satu pedang. Pewaris pedang iblis ini sungguh luar biasa. Melihat pemandangan ini, para prajurit di alun-alun pusat kota ungu emas berteriak dengan mata terbelalak. Bahkan Gui Jing tampak tercengang. Meskipun dia sudah mengira Guling Fei akan dikalahkan oleh Lin Bai, dia tidak menyangka bahwa Guling Fei akan dikalahkan dengan begitu menyedihkan sehingga dia bahkan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Setelah membunuh Guling Fei, Lin Bai menyimpan tas penyimpanan dan gelangnya, melompat ke udara, dan pergi dengan penuh gaya. Saat terbang di udara, Lin Bai berpikir, prajurit di anak tangga pertama memiliki keberuntungan dan kekuatan spiritual 100 kaki, anak tangga kedua adalah 50 kaki, dan anak tangga ketiga panjangnya 30. Saya punya sekarang. Dari segi kekuatan, yang paling hemat biaya adalah menemukan prajurit di anak tangga kedua. Akan lebih baik jika Anda bisa bertemu prajurit di anak tangga pertama. Lin Bai menyeringai. Hanya dalam 3 jam, para prajurit di seluruh pegunungan Nightcrow menggunakan semua metode mereka untuk bertarung dengan gila-gilaan. Untuk merampas kekuatan spiritual keberuntungan, dan untuk menunjukkan lebih banyak kemampuan dan metode mereka, semua pejuang tidak lagi menahan diri. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan bagus untuk menjadi terkenal dalam satu pertempuran. 3 jam kemudian, kekuatan spiritual keberuntungan pada gelang Lin Bai menjadi 700 kaki. Setelah Lin Bai membunuh Guling Fei, dia bertemu banyak prajurit satu demi satu. Ketika mereka melihat Lin Bai dan menemukan bahwa mereka tidak dapat melarikan diri, mereka mengambil inisiatif untuk menyerahkan sejumlah kekuatan spiritual keberuntungan, berharap Lin Bai akan melepaskan mereka. Lin Bai melihat betapa baik perilaku mereka, bersedia menyerahkan keberuntungan dan kekuatan spiritual untuk menyelamatkan hidup mereka, tetapi tidak membunuh mereka. Waktu berlalu begitu cepat, beberapa jam kemudian, terik matahari di langit berangsur-angsur terbenam ke barat, dan mulai berpikir untuk terbenam di lereng bukit. Pada saat ini, sebagian besar pejuang, seperti Lin Bai, memiliki banyak keberuntungan dan kekuatan spiritual di tangan mereka. Prajurit dengan lebih banyak keberuntungan dan kekuatan spiritual secara alami akan menjadi lebih kuat. Di hutan lebat,
Seorang gadis lucu yang penuh luka bersembunyi di kegelapan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia memiliki banyak luka di tubuhnya, dan bahkan darah di beberapa luka telah mengering, dan tidak ada waktu untuk mengatasinya. Ah, sakit. Gadis itu bersembunyi di kegelapan, dan rasa sakit di lukanya membuat wajah dan matanya berkaca-kaca. Sialan, Liang Chunrong, Tahe, Luan Fei, ketika bibiku meningkatkan kekuatannya, aku harus membuatmu terlihat baik. Maka kamu akan tahu bahwa prajurit yang menindas langkah ketiga kita memiliki kemampuan untuk pergi ke empat tuan muda dan Dong Fang Bai. Itu benar. Dong Fang Bai, aku tidak tahu bagaimana keadaan Dong Fang Bai yang sudah mati ini sekarang. Apakah dia dikejar kemana-mana seperti aku? Tidak, tidak, dia adalah keturunan pedang. Iblis. Ketika orang lain melihatnya, mereka hanya bersembunyi dan lari. Bagaimana saya bisa begitu malu? Setelah menggumamkan beberapa kata, gadis itu mulai merawat luka-lukanya. Muridku yang baik, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apakah kamu ingin menjadi tuanmu? Saat gadis itu selesai berbicara, sebuah suara sembrono tiba-tiba terdengar dari telinganya. Suara ini terlalu familiar baginya, bukankah itu Dong Fang Bai? Gadis itu menoleh ke belakang dengan ngeri, dan melihat seorang pria di belakangnya menatapnya sambil tersenyum, tetapi dia selalu merasa bahwa senyuman pria ini memiliki niat jahat. Dong Fang Bai sialan, kamu ingin memukul bibiku lagi. Gadis itu melompat dan berteriak ketakutan. Saat dia bergerak, luka di sekujur tubuhnya terbuka lagi, dan darah mengalir keluar. Gadis ini jelas adalah Gu Jianyun. Lin Bai melihat luka di tubuh Gu Jianyun, yang hampir membuatnya menjadi orang berdarah. Matanya langsung menjadi tidak senang, siapa yang menyakitimu? Pernahkah aku memberitahumu bahwa muridku hanya jika kamu bisa menggangguku, tidak ada orang lain bisa mengganggumu. Bab 1363 Siapa yang menyakitimu? Mendengar apa yang dikatakan Lin Bai, hidung Gu Jianyun langsung terasa sakit, dan ada air mata kesedihan di matanya, yang tidak bisa tidak dia tumpahkan. Selama beberapa jam ini, Gu Jianyun dikejar ke seluruh penjuru langit, dan hatinya dipenuhi dengan keluhan. Kamu juga mengatakan, bahwa kamu masih menindasku meskipun lukaku sangat serius, kata Gu Jianyun dengan sedih, air mata mengalir dari matanya. Dia merasa meskipun Dong Fang Bai terkadang tidak bisa diandalkan, melihat Dong Fang Bai di sisinya sekarang membuatnya merasa nyaman dan dia bisa menuruti keinginannya sebanyak yang dia mau. Setelah Gu Jianyun meminum beberapa pil, lukanya berhenti mengeluarkan darah, mungkin perlu waktu setengah bulan untuk sembuh. Siapa yang menyakitimu? Lin Bai bertanya. Mereka adalah tiga jenius tingkat kedua dari dinasti Yuntian, bernama Liang Chunrong, Tai He, dan Luan Fei. Ketiganya bergabung dan menjarah prajurit yang lebih lemah dari mereka di pegunungan Yechou. Kata Gu Jianyun dengan marah. Liang Chunrong, kita benar-benar musuh. Wajah Lin Bai berkilat tidak senang, dan dia segera berkata, ayo pergi, aku akan membawamu untuk membalas dendam. Di mana mereka? Bawa aku ke sana, kata Lin Bai sambil senyum tipis. Gu Jianyun memandang Lin Bai dengan ragu, mereka bertiga dan kamu sendirian. Bisakah kamu mengalahkanku? Ketika Lin Bai mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap, kamu tidak menginginkan pantatmu lagi. Gu Jianyun suka seekor burung puyuh yang ketakutan, dia buru-buru menutupi pantatnya dan berkata dengan ekspresi ngeri, aku akan membawamu ke sana, aku akan membawamu ke sana, jangan pukul aku. Segera, Gu Jianyun membawa Lin Bai ke sana. Satu arah. Ribuan mil jauhnya dari Lin Bai dan Gu Jianyun. Di sebuah gunung, Liang Chunrong bekerja dengan Luan Fei dan tahu untuk menjarah keberuntungan dan energi spiritual. Ketiga orang ini semuanya berasal dari dinasti Yuntian, dan mereka semua adalah pejuang di tangga kedua. Mereka memiliki hubungan pribadi yang dekat. Ketika mereka datang ke kota Zijin, mereka membuat perjanjian untuk bekerja sama untuk menjarah kekuatan spiritual. Di gunung ini, Liang Chunrong menghampiri seorang pejuang dengan cibiran di wajahnya, saya ingat bahwa Anda dan Dong Fang Bai memiliki hubungan yang baik, dan dia benar-benar membawa Anda ke perjamuan Tianjiao. Tanahnya berantakan, tertutup berlumuran darah. Pria itu ternyata adalah Sue King. Sue King berkata dengan dingin, Cih. Liang Chunrong, kamu hanya bisa menindasku. Jika kamu berani pergi ke kakak Oriental pasti akan menghajarmu sampai jatuh. Saudara Oriental, haha. Liang Chun ketika Rong mendengar ini, dia mencibir, namamu Sue King, kan? Aku akan memberimu kesempatan. Selama kamu mengatakan Dong Fang Bai Si, aku akan membiarkanmu hidup. Bagaimana dengan itu? Mimpi. Sue King meraung. Meskipun Sue King tidak memiliki hubungan dekat dengan Lin Bai, Sue King sangat mengagumi Lin Bai. Tidak hanya dia tidak membencinya karena kelahirannya yang rendah, tetapi dia juga membawanya ke perjamuan Tianjiao. Pada saat ini, membiarkan Sue King mengatakan bahwa Dong Fang memakan kotoran tanpa alasan bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuh Sue King. Dengan marah, Liang Chunrong turun dengan keras,
meremukkan tulang paha Sue King, dan berkata dengan kejam, "Jangan bilang padaku." Ah! Jeritan melengking keluar dari mulut Sue King, dan darah muncrat dari mulutnya. "Liang Chunrong, kamu bajingan, kamu akan mati." Liang Chunrong marah lagi, mundur lagi, meremukkan tulang paha Sue King yang lain, dan berkata dengan dingin, "Katakan, Dongfang tidak dipungut biaya." Sial! Sue King menahan rasa sakit yang hebat, urat nadinya menonjol, wajahnya memerah, dan dia meraung, "Saudara Dongfang adalah pahlawan yang berdiri tegak. Liang Chunrong, kamu binatang buas kotor di selokan, kamu tidak akan pernah mencapai tingkat saudara Dongfang di dalam kamu seumur hidup." Situasi seperti itu. Tidak peduli seberapa keras kamu berusaha, kamu hanya bisa melihat ke leher saudara Dongfang. "Saudara Dongfang, aku malu bergaul dengan binatang buas sepertimu." Sue King menatap Liang Chunrong dan meraung, lalu menyemprotkan seteguk darah bercampur air liur ke wajah Liang Chunrong. Ini membuat Liang Chunrong merasa ingin membunuh di dalam hatinya. Luan Fei dan Tahe memandang Sue King dengan kasihan dan berkata kepada Liang Chunrong, "Saudara Liang, kamu telah membuang banyak waktu. Bunuh dia dengan cepat. Ayo maju." Mata Liang Chunrong dingin dan galak. "Manmu berkata, saya awalnya ingin membiarkanmu hidup, tetapi kamu sendiri yang mencari kematian." Liang Chunrong menjadi marah dan segera memukul wajah Sue King dengan telapak tangan. Jika telapak tangan ini mengenai, kepala Sue King akan meledak seperti semangka. Tapi saat ini, bayangan putih melintas di depan Liang Chunrong, dan Liang Chunrong merasakan kekuatan pedang yang mengerikan yang langsung menghempaskan Liang Chunrong. Liang Chunrong mundur 100 meter, dan kekuatan pedang menghantam dadanya, menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. "Siapa?" Liang Chunrong mengangkat kepalanya dengan marah dan meraung. Sue King tertegun, awalnya dia bersiap untuk mati, tetapi tiba-tiba dia menemukan seseorang muncul di depannya dan menyelamatkannya. Pria ini telah berpakaian putih sepanjang hidupnya, dengan rambut hitam berkibar tertiup angin, pakaiannya berkibar, dan pedang putih keperakan bersinar ungu di tangannya, yang sangat menarik perhatian. Dia berbalik sedikit dan menatap Sue King dengan ekspresi dingin, "Apakah kamu baik-baik saja? Jaga dia." Ketika Lin Bai mendengar suara Sue King, senyuman muncul di sudut mulutnya. Gu Jianyun jatuh dari udara, mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya kepada Sue King. Dia membantu Sue King ke samping. Sue King berteriak dengan cemas, "Saudara Dongfang, hati-hati, Liang Chunrong, Luan Fei, dan tahu tidak begitu mudah untuk dihadapi." Lin Bai tertawa dengan nada menghina. Liang Chunrong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat wajah pria berbaju putih di depannya, dan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya, "Dongfang Bai. Mengapa dia ada di sini?" Luan Fei dan Tahe sama-sama terkejut. Di wajah mereka, Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, dan kekuatan pedang itu naik ke langit, menghancurkan Qianyu. Dia berbicara dengan nada mendominasi dan dingin, "Aku akan memberi kalian bertiga 10 napas untuk memikirkan satu hal. Itulah, bagaimana caranya. Apakah kamu akan mati, Lin?" Bai berkata dengan dingin. Kekuatan pedang iblis lebih unggul dari semua makhluk hidup. Di bawah kekuatan pedang ini, Liang Chunrong merasa dia ingin berlutut dan beribadah. Tapi kemudian, Liang Chunrong berteriak dengan dingin, "Dongfang Bai, kamu terlalu sombong. Kita bertiga di sini. Jika kita bertiga bergabung, saya khawatir kamu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Apa menurut Anda, Saudara Luan Fei, Saudara Tahe?" Liang Chunrong berkata buru-buru, ingin menarik teman-temannya ke kampnya sendiri. Ketika Tahe dan Luan Fei melihat Dongfang Baizi, mereka tercengang, dan ketika mereka mendengar kata-kata Liang Chunrong, mereka berlumuran keringat dingin dan buru-buru berkata, "Saudara Dongfang, ada kesalahpahaman, kami tidak ada hubungannya dengan Liang Chunrong." Tahu berkata, "Ya, kami tidak ada hubungannya dengan Liang Chunrong." Luan Fei berkata, "Liang Chunrong melakukan ini. Dia memaksa Sue King untuk mengatakan bahwa Dongfang makan kotoran dengan sia-sia, dan akan menghancurkannya jika dia tidak melakukannya. Tulang, tapi kami tidak pernah mengambil tindakan dari awal sampai akhir. Saudara Dongfang, jika kamu ingin membunuh, bunuh saja Liang Chunrong, itu tidak ada hubungannya dengan kami." Luan Fei dan Tahe buru-buru menjelaskan kepada Lin Bai. Ketika Liang Chunrong mendengar ini, dia ketakutan dan menatap Luan Fei dan Tahe dengan kaget. Bab 1364 Kekuatan Satu Pedang. "Kamu." Liang Chunrong memandang Luan Fei dan Tahe dengan marah dan meraung. Wajah Luan Fei berubah menjadi kaku dan dia berkata dengan dingin, "Liang Chunrong, jika kamu sendiri yang ingin mencari kematian, jangan menahan kami." Tahe juga segera berkata, "Itu benar, kami tidak memiliki dendam terhadap penerus pedang iblis di masa lalu. Tempat pertama, kaulah yang mendendam pada Dongfang. Kamu membunuh pangeran ketiga dengan sia-sia, dan kamu dihukum oleh Yang Mulia. Menyimpan dendam tidak ada hubungannya dengan kami sejak awal." Liang Chunrong menunggu mereka berdua, miliknya gigi hampir patah.
Gu Jianyun berdiri saat ini dan berkata, Dongfang Bai sialan, merekalah yang menyakitiku. Ketika Lin Bai mendengar suara Gu Jianyun, matanya langsung bersinar dengan cahaya jahat, bagus sekali, hari ini kita akan tua dan dendam baru bersama. Lupakan saja, Liang Chunrong, kamu pasti mati hari ini. Dan jika kalian berdua bisa memblokir pedangku, aku bisa membiarkanmu hidup. Kata-kata Lin Bai sederhana dan jelas. Ketika Tahe dan Luan Fei mendengar kata-kata Lin Bai, mereka langsung menjadi bahagia. Keduanya jenius di tangga kedua. Mereka memiliki banyak kemampuan dan metode, dan budidaya mereka tidak lemah. Bahkan jika pedang iblis kuat, mereka masih memiliki kepercayaan diri. Bukankah itu hanya memblokir pedang Lin Bai, mereka pikir mereka cukup mampu. Segera, Tahe dan Luan Fei saling memandang dengan sedikit tekad di mata mereka. Mereka melompat hampir pada saat yang sama dan bergegas menuju Lin Bai, kalau begitu tolong minta nasihat penerus pedang iblis. Dongfang Bai, ingat apa yang kamu katakan, blokir pedangmu, lalu lepaskan kami. Taihe dan Luan Fei keduanya melompat, menggunakan serangan terkuat di tangan mereka, dan membunuh Lin Bai. Keduanya bergabung, dan kekuatan penghancur tiba-tiba berkumpul di dunia. Mereka sama sekali tidak bodoh. Mereka tahu bahwa jika Lin Bai mengambil tindakan, mereka bahkan tidak akan bisa melawan. Mereka hanya bisa mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Bunuh. Lin Bai melihat kedua pria itu bergegas dengan kekuatan yang luar biasa. Pedang iblis berada di depan Lin Bai saat ini, dan seberkas cahaya meledak ke langit. Cahaya pedang menghancurkan langit, menderu langit dan bumi, dan menghantam mereka berdua tanpa terhentikan. Engah. Suara cipratan darah menyebar. Tahe dan Luan Fei terbelah dua oleh pedang Lin Bai. Sampai saat mereka mati, mereka tidak dapat percaya bahwa sebagai jenius terbaik di tangga kedua, mereka bahkan tidak dapat memblokir pedang Lin Bai. Ya Tuhan! Satu pedang. Gu Jianyun tertegun saat ini, bahkan dia tidak menyangka Lin Bai benar-benar akan membunuh Luan Fei dan Tahe dengan satu pedang. Ini adalah keunggulan yang seharusnya dimiliki oleh keturunan pedang iblis. Sue King memandang Lin Bai dengan penuh semangat. Pada saat ini, hati Sue King semakin mengagumi Lin Bai. Tidak hanya Gu Jianyun dan Sue King yang terkejut. Pada saat ini, di alun-alun pusat kota emas ungu, menyaksikan Lin Bai membunuh Luan Fei dan Taihe dengan satu pedang, banyak prajurit gemetar, wajah mereka tampak ngeri, dan pupil mereka melebar. Mereka jelas tidak percaya bahwa Luan Fei dan Tahe, yang merupakan jenius tertinggi di anak tangga kedua, bahkan tidak bisa memblokir pedang Lin Bai. Kamu pantas mendapatkannya. Jika kedua pecundang ini bergabung denganku, kamu mungkin bisa menemukan jalan keluar. Jika kamu mati sekarang, kamu pantas mati. Liang Chunrong mengumpat dengan marah saat melihat mayat Luan Fei dan Tahe. Segera, Liang Chunrong memandang Lin Bai dan berkata dengan dingin, Dongfang Bai, Liang tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini, tetapi sebelum dia meninggal, merupakan berkah besar dalam hidup untuk dapat bersaing sepenuhnya dengan Anda, penerus dari pedang iblis. Tolong beri pencerahan padaku. Saat dia berbicara, tatapan kejam muncul di mata Liang Chunrong, dan dia bergegas menuju Lin Bai. Hanya karena kamu ingin melawanku. Kamu tidak melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lin Bai melihat Liang Chunrong mengerahkan seluruh kekuatannya, sepertinya dia akan mati bersama Lin Bai. Segera, pedang iblis diangkat, dan kekuatan pedang yang mengerikan turun dari langit. Gemuruh. Ada getaran di sekeliling. Di bawah pedang ini, Liang Chunrong bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan langsung dibunuh oleh Lin Bai dengan satu pedang. Gu Jianyun dan Sue King sama-sama tercengang. Para prajurit yang menyaksikan pertempuran di alun-alun pusat kota ungu emas terdiam untuk waktu yang lama. Bahkan orang-orang besar dari 7 sekte besar pun tercengang. Setelah beberapa saat, penguasa kota Zijin kembali sadar dan berkata sambil tersenyum, Liang Chunrong, Luan Fei, dan Tahe telah merampas banyak kekuatan spiritual keberuntungan, tetapi sekarang mereka telah memberikan semuanya kepada Dongfang Bai. Ini dia memiliki ilmu pedang yang bagus, aku ingin tahu apakah dia pada akhirnya akan bergabung dengan sekte pedang Donglan atau sekte pedang Tongtian. Penguasa kota Zijin berkata sambil tersenyum tipis. Lin Bai adalah seorang kultivator pedang, dan sekte kultivator pedang terkuat di sini adalah sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan, jadi Lin Bai secara alami akan memilih untuk bergabung dengan mereka. Setelah mendengar ini, wajah Dong Qian menjadi muram. Dalam beberapa tahun terakhir, ada terlalu banyak pembudidaya pedang di tanah Lingnan, dan hampir semuanya bergabung dengan sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan. Hal ini juga membuat kekuatan kedua sekte Kapten Water High ini. Di sisi lain, sekte segel suci belum menghasilkan murid yang berprestasi dalam beberapa tahun terakhir. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir gelar sekte pertama di Lingnan tidak lagi menjadi milik sekte segel suci. Ketika Gu Yijing dan Bao Song mendengar ini, mereka langsung saling memandang dan tersenyum.
Keduanya pun mulai membuat perhitungan di dalam hati. Penerus pedang iblis, seorang jenius ilmu pedang yang luar biasa, tentu saja tidak bisa dengan mudah dilepaskan oleh dua sekte ilmu pedang hebat ini. Setelah Lin Bai membunuh 3 orang, dia berjalan mendekat dan melepas tas penyimpanan dan gelang. Oh, ketiga orang ini memiliki begitu banyak keberuntungan dan kekuatan spiritual. Saya pikir saya memiliki banyak keberuntungan dan kekuatan spiritual, namun saya tidak menyangka bahwa mereka sebenarnya memiliki lebih banyak keberuntungan dan kekuatan spiritual daripada saya. Saya mengerti kaya dalam semalam. Apakah kamu siap? Lin Bai berkata sambil tersenyum sambil memegang 3 gelang. Gu Jianyun berlari pada saat ini dan bertanya, berapa banyak? Lin Bai tersenyum dan berkata, 3 gelang dari ketiganya digabungkan memiliki keberuntungan hampir 3.000 kaki, dan saya hanya memiliki 1.200 kaki sekarang. Sue. King terbatuk sedikit dan berkata, dengan ketiga orang ini bergabung, kecuali 3 tuan muda dan saudara Dongfang, pada dasarnya tidak ada seorang pun di pegunungan Yechou yang menjadi lawan mereka. Keberuntungan dan kekuatan spiritual di tangan mereka secara alami sangat kuat. Saudara Dongfang, kamu mengurus mereka semua. Keberuntungan ini tentu saja milikmu. Sue King takut Gu Jianyun akan meminta untuk berbagi keberuntungannya dengan Lin Bai, jadi sebelum itu, Sue King berkata sebelumnya, mencegat apa yang Gu Jianyun mungkin telah berkata. Namun nyatanya, Gu Jianyun tidak pernah berpikir untuk berbagi keberuntungan ini dengan Lin Bai. Meskipun dia terluka parah, Sue King masih memikirkan Lin Bai. Oke, aku akan menerimanya. Lin Bai terkekeh, dan tanpa kesopanan, menyerap semua keberuntungan dari ketiga gelang itu ke dalam miliknya. Pada saat ini, kekuatan spiritual keberuntungan pada gelang Lin Bai telah melampaui 4.200 kaki. Tiba-tiba, ekspresi Lin Bai membeku, matanya dengan cepat menjadi tajam, dan dia berteriak, Jianyun, bawa Sue King dan pergi dari sini. Gu Jianyun dikejutkan oleh nada dingin Lin Bai dan berkata dengan ringan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak ingin berbagi kekuatan spiritualku denganmu, jadi kamu ingin mengusir kami. Bawa Sue King dan pergi. Lin Bai berkata dengan dingin. Gu Jianyun juga menyadari ada yang tidak beres dengan ekspresi Lin Bai saat ini, dan segera membantu Sue King meninggalkan gunung. Baru kemudian Lin Bai berteriak, berapa lama kalian berdua harus menonton? Mendengar kata-kata Lin Bai, di hutan lebat yang mengelilingi gunung, 2 pemuda berjalan keluar satu demi satu. Keduanya memiliki ekspresi jahat di wajah mereka. Bab 1365 3.000 bintang dibunuh. Saat Gu Jianyun membawa Sue King menjauh dari gunung, Lin Bai berteriak dengan dingin. Kemudian dari hutan, 2 pria keluar dari 2 arah. Dengan siapa dia berbicara? Gu Jianyun berkata dengan tatapan bingung. Sue King menatap hutan di kedua sisi gunung dan melihat 2 pria yang tiba-tiba berjalan keluar. Wajahnya tiba-tiba terkejut, Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen. Gu Jianyun juga terkejut saat melihat kedua pria ini. Sue King berkata dengan dingin, meskipun Pangeran Fei Yun adalah anggota keluarga kerajaan dinasti Fei Yun dan tidak dapat menaiki tangga menuju surga, kekuatannya tidak akan kalah dengan pangeran lainnya. Saya bekerja di Menara Tianbao. Pada waktu itu, saya pernah mendengar Penatua Wan Yuxin berkata setelah mabuk bahwa jika Pangeran Fei Yun tidak berstatus murid kerajaan, maka dia pasti akan menjadi salah satu tuan muda di langkah pertama. Sue King memandang Pangeran Fei Yun dan berkata dengan ketakutan, apakah ini sangat kuat? Mata Gu Jianyun melebar dan dia berseru. Sue King mengangguk dengan sungguh-sungguh, sekarang Pangeran Fei Yun dan Tuan Xing Chen telah bergabung untuk datang ke pintu. Saudara Dongfang mungkin dalam bahaya. Sayang sekali kami berdua terluka parah. Bahkan jika kami naik, kami hanya bisa menyebabkan masalah pada saudara Dongfang. Sue King menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Gu Jianyun memandang Lin Bai, yang berdiri di atas gunung dengan pakaian berkibar, dan kekhawatiran serta kesungguhan muncul di wajahnya yang ceria. Karena Gu Jianyun juga tahu bahwa ini mungkin telah memulai pertempuran para jenius yang tiada taranya di pegunungan Nightcrow. Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen, tidak ada orang yang mudah untuk dihadapi. Di kota emas ungu, Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen muncul pada saat yang sama. Benar, mereka berdua tidak jauh dari gunung ini. Mereka merasakan kekuatan pedang yang begitu kuat. Mereka pasti akan datang untuk melihatnya. Lihatlah mereka. Sepertinya, mereka memiliki dendam terhadap Dongfang Bai. Yah, saya melihat bahwa ketika mereka melihat ke arah Dongfang Bai, mereka terlihat sangat tidak baik. Banyak prajurit dapat melihatnya. Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen memandang Lin Bai Zizi memiliki niat membunuh di matanya. Hah! Ketika Gu Yijing melihat Tuan Xing Chen dan Pangeran Fei Yun, wajahnya berubah, sedikit jelek. Bao Song dari Sekte Pedang Donglan berteriak dengan marah, apa yang ingin dilakukan Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen? Bergabung untuk menghadapi Dongfang Bai. Sungguh keji sehingga mereka memiliki kemampuan untuk bertarung 1 lawan 1. Gu Yijing dan
Bao Song keduanya berkata tertarik untuk menerima Lin Bai ke dalam sekte tersebut. Mereka berdua hampir telah menentukan kuota Lin Bai, dan cepat atau lambat dia akan menjadi murid sekte mereka. Pada saat ini, melihat Tuan Muda Xing Chen dan Pangeran Fei Yun bekerja sama untuk mengepung Lin Bai, Bao Song dan Gu Yijing secara alami sangat marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Sebaliknya, itu adalah Dong Qian dari sekte segel suci dengan senyuman di wajahnya. Ini menarik. Pertarungan sesungguhnya antara para jenius akhirnya dimulai. Sebelumnya hanya pertarungan kecil, tapi sekarang menjadi nyata. Aku ingin tahu apakah pewaris pedang iblis ini dapat menahan serangan dua jenius tingkat master muda. Kata Dong Gan sambil tersenyum. Dalam hati Dong Qian, dia sangat senang. Jika Dong Fangbai kembali ke kota Zijin hidup-hidup, dia pasti akan memilih untuk bergabung dengan sekte pedang Tongtian atau sekte pedang Donglan. Bagaimanapun, dia adalah seorang penyihir pendekar pedang. Tidak mungkin dia bergabung dengan dua sekte ilmu pedang tanpa bergabung. Segel suci sekte, kan? Oleh karena itu, Dong Qian tahu di dalam hatinya bahwa Lin Bai tidak akan pernah mendapatkan gilirannya dengan sekte segel suci. Bagaimanapun, mereka semua adalah murid dari sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan. Akan lebih baik jika mereka mati. Dengan cara ini, sekte pedang Tongtian dan sekte pedang Donglan akan kehilangan pendekar pedang hebat lainnya. Ini adalah hal yang baik untuk sekte segel suci. Lagi pula, mustahil bagi Dong Fangbai untuk bergabung dengan sekte segel suci. Lin Bai berdiri di atas gunung dan menyaksikan Tuan Xing Chen dan Pangeran Fei Yun berjalan. Keduanya memiliki ekspresi tidak ramah di wajah mereka. Apakah kamu berencana untuk pergi bersama? Atau kamu akan bertarung sendirian? Lin Bai memandang mereka berdua dan berkata dengan dingin. Keduanya memiliki dendam terhadap Lin Bai, dan mereka tidak cocok satu sama lain. Lin Bai tidak menyangka mereka akan mengesampingkan dendam mereka dan berdamai satu sama lain. Jadi dalam hal ini, tidak perlu bicara lebih banyak. Lagi pula itu semua akan menjadi pertempuran, dan berbicara terlalu banyak omong kosong adalah buang-buang waktu. Waktu. Hidup Dong Fangbai adalah milikku, kata Pangeran Fei Yun dingin sambil menatap Tuan Xing Chen. Tuan Xing Chen mendengus dingin, milikmu. Kamu sangat tidak tahu malu. Karena kamu ingin membunuh Dong Fangbai, dan aku juga ingin membunuhnya, mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih mampu. Mari kita lihat siapa di antara kita yang lebih mampu. Pertama, potong kepala anjingnya. Tuan Xing Chen sangat marah dan bergegas menuju Lin Bai dengan kecepatan kilat. Momentum luar biasa berkumpul di sekujur tubuhnya, tekanan ini seolah-olah ada sepotong langit dan bumi, sepotong kehampaan, menekan Lin Bai. Apakah ini konsepsi artistik dari bintang-bintang? Wajah Lin Bai terkejut, dan dia segera bergoyang dan menebas Tuan Xing Chen dengan sinar cahaya pedang. Rusak. Tuan Xing Chen berteriak kaget, dan memukul dengan telapak tangan, dengan mudah menghancurkan cahaya pedang Lin Bai, dan kemudian menyerang Lin Bai dengan kekuatan besar. Peng! Suara keras menyebar. Telapak tangan Tuan Xing Chen langsung membuat Lin Bai terbang lebih dari 500 meter. Prajurit di tangga pertama memang jauh lebih kuat daripada prajurit di tangga kedua. Lin Bai terlempar oleh telapak tangan Tuan Muda Xing Chen. Wajahnya tidak marah, tapi dia berkata dengan ringan. Konsep Aurora. Dalam sekejap, sosok Lin Bai menghilang dari udara, dan cahaya pedang yang sangat terang segera menyapu langit dan menyerang Tuan Xing Chen. Cahaya semut juga ingin bersaing dengan bintang-bintang. Tuan Xing Chen meraung dengan ekspresi marah. 3.000 bintang untuk dibunuh. Tuan Xing Chen terkejut, dan kekuatan yang menakutkan menghancurkan Lin Bai. Saat Tuan Muda Xing Chen meninju, lebih dari 3.000 gugus cahaya mengisi kekosongan dan bertabrakan dengan Lin Bai. Kelompok cahaya ini meledak sebelum dihancurkan di depan Lin Bai. Kekuatan yang mengguncang bumi menyebar, menyapu seluruh dunia dan meruntuhkan area dalam jarak 1.000 meter ke tanah dalam sekejap. Ini adalah teknik bintang 9 surga. Ini adalah rahasia keluarga Tuan Xing Chen. Langkah tadi adalah pembunuhan 3.000 bintang. Banyak prajurit di kota emas ungu berteriak ngeri. Pembunuh 3.000 bintang. Momentumnya bagus, tapi kekuatannya terlalu kecil. Masih jauh di belakang ayahnya, kata Gu Yijing sambil tersenyum menghina. Bao Song juga berkata sedikit, teknik 9 bintang langit, Starfall 9.000 pembunuhan. Saya tidak tahu seberapa jauh Tuan Xing Chen menguasai keterampilan rahasia keluarga ini, dan apakah dia sepopuler ayahnya saat itu. Dong Qian melihatnya pada pemandangan ini, matanya menjadi lebih tajam. Tuan Muda Xing Chen sepertinya menggunakan keterampilan tinju seperti yang kita semua tahu, di antara sekte di Lingnan, sekte segel suci adalah raja latihan tinju. Ternyata bibitnya bagus, kata Dong Qian puas. Cahaya menyilaukan seperti bintang meledak di sekitar Lin Bai, dan kekuatan menakutkan langsung menelan Lin Bai. Daerah sekitar dalam jarak 1.000 meter rata dengan tanah dalam sekejap. Saat badai mereda, sosok Lin Bai muncul di udara,
Pakaian putihnya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Jelas sekali, pukulan tadi membuat Lin Bai sedikit malu. Bab 1366 Pertarungan Sengit dengan Tuan Muda Xing Chen. Teknik 9 Bintang Langit, 9.000 pembunuhan dari Starfall. Lin Bai melepaskan diri dari kekuatan yang sangat menakutkan ini dan melirik ke segala arah bumi yang hangus, pegunungan dan pepohonan yang awalnya berjajar di sini semuanya dihancurkan oleh kekuatan ini. Jenius tingkat Tuan Muda, dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Lin Bai mengecilkan matanya dan memusatkan kekuatan pedangnya. Menghadapi Tuan Muda Xing Chen, Lin Bai tidak bisa sesantai dia bersama Liang Chunrong. Kekuatan pedang di sekujur tubuhnya terkonsentrasi pada tubuhnya, dan seluruh tubuh Lin Bai menjadi lebih tajam. Tuan Xing Chen melihat bahwa Lin Bai masih ingin melawan, dan segera mendengus dingin, bergoyang, dan berubah menjadi seberkas cahaya putih ekstrim yang melesat ke arah Lin Bai. Kecepatan Tuan Muda Xing Chen saat ini seperti meteor yang jatuh, tak terbendung. Ketika Bao Song dan Gu Yijing melihat teknik gerakan Tuan Xing Chen, mereka langsung berseru, gerakan bintang jatuh. Apakah Guru Xing Chen memiliki pemahaman mendalam tentang teknik bintang 9 langit? Dia bahkan menggunakan gerakan bintang jatuh. Dong Fang Bai benar-benar dalam masalah. Gu Yijing menyipitkan matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh di dalam hatinya. Fiuh. Di mata Lin Bai, dia hanya melihat cahaya putih mendekat dengan sangat cepat, itu sudah ada di depannya dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Gemuruh. Di bawah kekuatan ini, lingkungan sekitar terguncang. Kekuatan mengerikan ini membuat Gu Jianyun dan Sue King merasa ketakutan. Dong Fang Bai sialan, teriak Gu Jianyun. Saudara Dong Fang, Sue King juga terkejut. Mereka menyaksikan tanpa daya saat gerakan Guru Xing Chen yang kuat dan luar biasa hendak melahap Lin Bai. Namun, saat itu juga, saat wajah ganas Tuan Muda Xing Chen muncul di depannya, pedang Lin Bai, yang telah siap untuk dilempar, miring seperti banjir bandang. Wow, kekuatan pedang keluar seperti momok. Lin Bai berbalik dan bergoyang, dan keterampilan pedang di tangannya sangat menarik, monster dan monster. 4 lampu pedang menebas dengan ketajaman yang tak tertandingi. Konsepsi artistik Aurora membuat keterampilan pedang Lin Bai menjadi sangat cepat, hampir menyamai kecepatan gerakan Master Xing Chen. Keempat pedang itu menebas dan mengenai dada Tuan Xing Chen. Suara keras yang memekakkan telinga menyebar dari udara, dan tubuh Tuan Xing Chen terbang mundur, mengeluarkan seteguk darah, dan terlihat sedikit tidak senang. Anda benar-benar melihat gerakan saya dengan jelas. Kata Tuan Xing Chen tidak percaya. Lin Bai mendorong Tuan Muda Xing Chen ke belakang, mengangkat pedang iblisnya, dan berkata dengan tenang, konsep artistik berbintang Anda memang sangat menarik, dan dikombinasikan dengan konsepsi artistik seni bela diri yang menjadi spesialisasi Anda, itu sangat eksplosif. Konsepsi artistik ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk melelehkan kekuatan spiritual. Dirantai pada satu titik, tiba-tiba meledak dan dapat mengumpulkan kekuatan luar biasa untuk menyapu seluruh pemandangan. Ia memiliki luasnya konsepsi artistik bumi, kecepatan konsepsi artistik angin kencang, dan kecepatan konsepsi artistik angin kencang. Keganasan konsepsi artistik api dapat dikatakan selalu berubah. Tetapi Anda gagal memahami sepenuhnya konsepsi artistik ini. Jika tidak, mustahil bagi saya untuk memblokir gerakan 3.000 bintang bunuh saja sekarang. Jika kamu bisa menerobos konsepsi artistik bintang ke tahap tengah, mungkin aku bisa. Aku dikalahkan olehmu, tapi kamu tidak bisa mengalahkanku hari ini. Kata Lin Bai ringan. Tuan Xing Chen tersenyum menghina, dengan ekspresi haus darah di sudut mulutnya, Dong Fang Bai, karena kamu telah melihat konsepsi artistik yang luar biasa dari bintang-bintang, kamu masih begitu sombong. Meskipun saya tidak mengerti arti sebenarnya tentang konsepsi artistik bintang-bintang hari ini, saya masih ingin membereskan masalah ini. Kamu sudah cukup. Kata Tuan Xing Chen dingin. Kalau begitu ayo kita coba, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Ada sedikit sarkasme di senyuman Lin Bai. Apakah Anda memprovokasi saya? Tuan Xing Chen melihat senyum sinis Lin Bai, dan segera menjadi marah, wajahnya berubah menjadi ganas. Mencari kematian. Tuan Xing Chen meraung berulang kali, dan kekuatan besar keluar dari dirinya. 3.000 bintang bunuh. Tuan Xing Chen mengulangi trik lamanya lagi, dan bola cahaya yang mengerikan tiba-tiba melonjak di sekelilingnya, menekan Lin Bai dengan raungan. Setiap kelompok cahaya seperti bintang, setelah meledak, kekuatannya akan cukup untuk menghancurkan segala sesuatu di dunia. Namun, pada saat ini, tubuh Lin Bai melompat ke depan, dan konsepsi artistik Aurora menyatu sempurna dengan gerakannya, menyebabkan tubuh Lin Bai berubah menjadi bayangan dan terbang tepat di depan Tuan Muda Xing Chen. Bayangan Lin Bai terus melewati 3.000 kelompok cahaya. Ini, Tuan Muda Xing Chen tampak ketakutan. Dia menyaksikan tanpa daya saat Lin Bai melintasi area yang ditutupi oleh 3.000 pembunuh bintang dan langsung menuju ke arahnya. Lin Bai menghindar ke depan. Cahaya pedang dingin muncul di langit.
Hujan hantu dunia bawah. Sebuah pedang terbelah dari langit dan mengenai wajah Tuan Xingchen. Cahaya pedang yang menakutkan ini membuat seluruh tubuh Tuan Xingchen menjadi berbulu. Perisai bintang. Tuan Xingchen berteriak, dan kekuatan spiritualnya yang tak ada habisnya memadatkan perisai cahaya putih besar di depannya, menghalangi serangan Lin Bai. Melewatkan pukulannya, Lin Bai berbalik, dan ujung pedang tiba-tiba berubah, darah mengalir ke langit. Sepotong cahaya pedang turun seperti bambu yang rusak, mengenai perisai cahaya di depan Tuan Muda Xingchen. Dengan bergemuruh, meskipun perisai cahaya itu luar biasa kuat, tapi itu tidak bisa menghentikan serangan pedang Lin Bai seperti hujan badai. Terdengar suara keras, dan perisai cahayanya meledak. Dan bayangan pedang ini juga mengenai Tuan Xingchen secara langsung, menjatuhkannya dengan darah dan orang-orangnya. Ketika dia mendarat, tubuhnya sama menakutkannya dengan dieksekusi oleh Ling Qi, dengan darah dan daging beterbangan kemana-mana. Wow, Tuan Xingchen jatuh ke tanah, muntah darah dari mulutnya, dan ekspresinya menjadi pucat. Pada saat ini, Tuan Muda Xingchen telah terluka parah oleh Lin Bai, dan banyak bekas pedang di tubuhnya merupakan luka yang fatal. Jika Tuan Muda Xingchen tidak berkultivasi tinggi, pedang Lin Bai sudah cukup untuk membunuh Tuan Muda Xingchen di tempatnya. Bagaimana ini mungkin? Apakah saya akan kalah? Tuan Xingchen berkata tidak percaya saat dia mendarat. Lin Bai berkata dengan tenang, saya berkata, jika Anda menerobos konsepsi artistik bintang ke tahap tengah, saya pasti tidak akan menjadi lawan Anda hari ini, tetapi Anda baru dalam tahap awal, jadi Anda pasti akan kalah hari ini. Lin Bai dan Tuan Muda Xingchen. Selama pertarungan, saya juga merasakan betapa kuat dan luar biasa konsepsi artistik ini, seluas dan tak terbatas seperti bintang dan laut, dan setajam dan luar biasa seperti bintang yang menembus langit. Tuan Muda Xingchen, Anda benar-benar kalah. Ya Tuhan, Tuan Muda Xingchen benar-benar kalah. Sebuah suara seru datang dari alun-alun di kota Zijin. Saat Bao Song dan Gui Jing melihat kemenangan Lin Bai, mereka langsung menunjukkan senyum bahagia di wajah mereka. Tapi wajah Donggan sangat jelek, awalnya dia mengira Tuan Xingchen bisa membunuh Lin Bai, tapi dia tidak menyangka kalau dia malah akan dikalahkan oleh Lin Bai. Tuan Muda Xingchen memandang Lin Bai dengan wajah dingin, mengeluarkan beberapa pil dari tas penyimpanannya dan menelannya. Dong Fang Bai, giliranku sekarang. Pangeran Fei Yun melihat kekalahan Tuan Xingchen dan segera berdiri, menatap Dong Fang Bai dengan dingin dan berkata. Lin Bai sekarang menatap Pangeran Fei Yun, dengan cibiran masih di bibirnya. Bab 1367, dengan sedikit kekuatanmu, kamu masih ingin mengambil langkah pertama di tangga. Pangeran Fei Yun berdiri saat Tuan Muda Xingchen dikalahkan, sehingga Lin Bai tidak punya waktu untuk membunuh Tuan Muda Xingchen terlebih dahulu. Pangeran Fei Yun berjalan ke sisi berlawanan dari Lin Bai dan berkata dengan dingin, Dong Fang Bai, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, saya memiliki tingkat kekuatan tempur Tuan Muda. Manajemen Puncak. Menara Tianbao pernah menjelaskannya bahwa jika saya tidak memiliki keluarga kerajaan, keterampilan tubuh murid dan kekuatan saya cukup untuk menjadi seorang jenius di anak tangga pertama. Jadi, Tuan Xingchen dan saya berada di level yang sama. Don jangan meremehkanku. Pangeran Fei Yun berdiri dan berkata, tampaknya sangat percaya diri, dia langsung mengatakan ini kepada Lin Bai terlebih dahulu. Faktanya, Pangeran Fei Yun memang percaya diri. Setelah dia melihat Master Xingchen mengambil tindakan, dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia mengamati permainan pedang dan ilmu pedang Lin Bai dari pinggir lapangan. Sekarang dia bertarung melawan Tuan Muda Xingchen, dia sepenuhnya dilihat oleh Pangeran Fei Yun. Sekarang Pangeran Fei Yun berhadapan dengan Lin Bai, dia memiliki keyakinan kuat bahwa dia bisa membunuh Lin Bai. Itu sebabnya dia begitu sombong dan datang untuk mengingatkan Lin Bai terlebih dahulu. Ketika Gu Jianyun dan Sue King melihat Pangeran Fei Yun berdiri, kegembiraan yang baru saja muncul di wajah mereka segera menghilang. Sue King meraung, Pangeran Fei Yun, apakah kamu masih tidak tahu malu? Apakah kamu ingin bertarung dengan Tuan Xingchen? Gu Jianyun berkata dengan dingin, bukankah semua murid keluarga kerajaan suka memainkan trik berbahaya seperti itu? Benar-benar menjijikkan. Banyak prajurit di kota Zijin gempar dan mengutuk Pangeran Fei Yun karena tidak tahu malu. Semua murid keluarga kerajaan ingin melakukan ini. Trik berbahaya. Kata-kata ini membuat banyak murid pangeran di kota Zijin terlihat marah. Wan Yuxin berdiri di alun-alun kota ungu, memandang Pangeran Fei Yun dengan senyuman di wajahnya. Benar sekali, tetua senior Menara Tianbao yang mengatakan bahwa Pangeran Fei Yun memiliki kekuatan anak tangga pertama adalah Wan Yuxin. Ayo, Lin Bai mengangkat pedang iblisnya, menatap Pangeran Fei Yun, dan berkata dengan tenang. Pangeran Fei Yun melihat tidak ada ekspresi serius di wajah Lin Bai, dan langsung merasa bahwa dia tidak dipertimbangkan oleh Lin Bai, dia juga marah di dalam hatinya, dan tiba-tiba melompat. Pangeran Fei Yun mengeluarkan pedang tajam entah dari mana dan menikam langsung wajah Lin Bai.
Pedang ini sangat ganas, seperti percikan api yang menyulut api padang rumput, meledak dan tidak dapat dihentikan. Api konsepsi artistik. Lin Bai segera merasakan konsepsi artistik yang dia kembangkan dari pedang Pangeran Fei Yun. Kamu menebaknya dengan benar, itu adalah konsep artistik dari amukan api, tetapi bahkan jika kamu menebaknya dengan benar, terus kenapa? Pangeran Fei Yun mendengus dingin, ujung pedangnya tiba-tiba berubah, dan dia menebas ke arah Lin Bai. Bakar perkemahannya. Pangeran Fei Yun menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang merah mewarnai separuh langit menjadi merah. Dalam kehampaan, segala sesuatu yang dilewati cahaya pedang hancur. Lin Bai melihat ke arah cahaya pedang merah yang menghancurkan separuh langit, dia segera mengambil langkah ke depan, mengintegrasikan konsepsi artistik Aurora ke dalam teknik pedang, dan merobek pedang ke depan dengan satu serangan. Bisakah kamu? Suara robek. Pedang itu menembus udara, dan cahaya pedang yang terang langsung menghancurkan kekuatan pedang Pangeran Fei Yun. Pada saat yang sama, kekuatan pedang itu juga mengenai Pangeran Fei Yun, menjatuhkannya. Puff! Pangeran Fei Yun memuntahkan seteguk darah, dan ekspresinya langsung berubah pucat. Mengapa kamu begitu kuat? Pangeran Fei Yun berkata tak percaya. Sebelumnya, dia melihat Lin Bai dan Tuan Muda Xing Chen bertarung secara seimbang, dan awalnya berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Lin Bai dengan mudah dengan mengandalkan keterampilan pedang dan gerakan pedang Lin Bai yang baru saja dia amati. Namun saat Lin Bai mengambil tindakan, Pangeran Fei Yun tahu bahwa dia salah. Pedang Lin Bai sudah cukup untuk membuka dunia dan tidak dapat dihentikan. Pedangnya ada di depan Lin Bai, seolah-olah terbuat dari kertas dan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Lin Bai melukai Pangeran Fei Yun dengan parah hanya dengan satu serangan pedang. Lin Bai tertawa dengan nada menghina dan berkata, Pangeran Fei Yun, apakah Anda ingin mengambil langkah pertama di tangga dengan kekuatan Anda? Saya harus mengakui bahwa kekuatan Tuan Muda Xing Chen memang lebih unggul dari rekan-rekannya. Memang benar, Anda adalah memenuhi syarat untuk berada di anak tangga pertama. Tetapi Anda, haha, dengan segala hormat, Anda masih jauh dari kekuatan tingkat master. Saya tidak tahu apakah Anda memilikinya. Apakah tetua dengan kekuatan jenius tingkat master muda itu ingin menyanjung Anda? Atau dia minum terlalu banyak dan benar-benar mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mengambil langkah pertama di tangga? Anda benar-benar buta. Dengan kekuatanmu, paling banyak dia hanya berada di hulu dari anak tangga kedua, dan jauh dari memenuhi syarat untuk menaiki anak tangga pertama. Lin Bai mendengus dingin. Pangeran Fei Yun menatap Lin Bai mendengar kata-kata ini, Pangeran Fei Yun sangat marah. Pangeran Fei Yun selalu bangga dengan perkataan Wan Yuxin, ia sering membual kepada teman-temannya dengan mengatakan bahwa jika ia bukan Pangeran Dinasti Fei Yun, maka ia pasti jenius di anak tangga pertama. Dia sering mengatakan bahwa karena status kerajaannya, seni bela dirinya terbatas. Tapi sekarang, Lin Bai menunjukkannya, mengatakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk langkah pertama di tangga, mengatakan bahwa memecahkan langit adalah puncak dari kejeniusan langkah kedua di tangga. Lin Bai tidak berbohong. Meskipun Pangeran Fei Yun luar biasa kuat, jauh lebih unggul dari rekan-rekannya, dia belum mencapai level Tuan Muda, langkah pertama di tangga. Di kota Ungu Emas, banyak prajurit yang mendengar suara kaget. Semua prajurit yang hadir terkejut dan melihat ke arah Wan Yuxin yang berdiri di alun-alun. Hampir semua pejuang yang datang ke kota Zijin mengetahui bahwa tetua Menara Tianbao yang mengatakan bahwa Pangeran Fei Yun memiliki kekuatan anak tangga pertama menuju surga adalah Wan Yuxin. Wan Yuxin sedang berdiri di lapangan saat ini, dengan mata semua orang terfokus padanya. Wajahnya menjadi gelap, dia sangat malu. Hahaha. Tuan kota Zijin tertawa pada saat ini, Penatua Wan Yuxin, jangan menganggap serius kata-kata bercanda junior. Wan Yuxin mendengar Tuan kota Zijin tersenyum untuk menghaluskan segalanya, dan segera berkata sambil tersenyum, Tuan kota Zijin, karena aku di sini untuk mengevaluasi. Jika itu salah, maka itu salah. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Tentu saja, yang mengatakan bahwa Pangeran Fei Yun memiliki kekuatan untuk mengambil langkah pertama di tangga itu hanyalah aku. Semua orang tahu bahwa jika Anda ingin mengambil langkah pertama, itu harus dievaluasi bersama oleh misi observasi dan manajemen puncak Menara Tianbao. Wan Yuxin berkata dengan tenang. Penguasa kota Zijin dan orang-orang besar dari 7 sekte besar hanya menertawakannya tanpa menyelidikinya. Wan Yuxin terbatuk sedikit karena malu dan berkata dalam hatinya, Hei, aku tidak akan cepat berbicara di masa depan. Aku hampir merusak reputasiku sepanjang hidupku. Dongfang Bai juga sama. Dia mengatakan segalanya kepada orang lain. Mendengar kata-kata Lin Bai, Pangeran Fei Yun meraung dengan marah, Lin Bai, aku akan membunuhmu. Lin Bai langsung menunjuk ke arah Po Fei. Pangeran Yun tidak memiliki kekuatan prajurit langkah pertama di tangga, yang benar-benar menghancurkan harga diri jenius Pangeran Fei Yun yang telah dia kembangkan selama 20 tahun terakhir. Dalam kemarahan, Pangeran Fei Yun meraung dan langsung membunuh Lin Bai.
Semua kekuatan dari suasana api yang mengamuk meledak, tak terhentikan, dan skill pedang dilepaskan seperti api yang membakar langit. Bab 1368 Pertempuran Puncak. Mulai. Ketika Lin Bai dan Pangeran Fei Yun bertempur di gunung, ada prajurit lain yang bersembunyi diam-diam di hutan yang jauh. Dia memandang Lin Bai di gunung, matanya menjadi gelap. Orang ini jelas adalah Tuan Hulong. Dia telah tiba di sini, dan sudah berada di hutan ketika Lin Bai dan Tuan Xingchen bertarung. Hanya karena Lin Bai fokus berurusan dengan Tuan Muda Xingchen dan Pangeran Fei Yun sehingga dia tidak memperhatikan Tuan Muda Hulong pada waktunya. Saya tidak menyangka bahwa Dong Fang Bai akan menjadi begitu kuat, dan bahkan Tuan Muda Xingchen bukanlah tandingannya. Saya berpikir bahwa setelah Tuan Muda Xingchen bertarung dengannya dan kami berdua terluka, saya akan keluar dan memetik manfaatnya. Sayang sekali, sekarang. Fei Fei Pangeran Yun juga berada dalam situasi yang buruk, sepertinya saya hanya bisa mengambil tindakan. Wajah Tuan Hulong berubah sedikit dingin, dia menatap Dong Fang Bai dan berkata dengan dingin, pedang iblis awalnya ditemukan oleh Hu Hu, dan pedang iblis ini awalnya milik kota Jianhen adalah milikku. Sekarang semua cahaya dan kemuliaan di tubuh Dong Fang Bai mu awalnya milikku, Hulong. Aku akan mengambilnya kembali hari ini. Tuan Hulong berkata dengan dingin. Segera, Tuan Hulong mengumpulkan cahaya pedang tajam di sekujur tubuhnya, siap berangkat. Di pegunungan, Pangeran Fei Yun bergegas menuju Lin Bai dengan marah. Konsep artistik api diintegrasikan ke dalam keterampilan pedangnya. Dengan satu serangan pedang, dia menebas ke arah Lin Bai dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Sosok Lin Bai bergoyang, matanya menjadi dingin, dan kekuatan mengerikan perlahan memenuhi pedang iblis. Karena kamu bersikeras mencari kematian, maka aku akan membantumu. Lin Bai mendengus dingin, dan pedang iblis itu terbanting. Kekuatan mengerikan itu ditekan seperti langit runtuh dan menghantam Pangeran Fei Yun. Tentu saja Pangeran Fei Yun tidak bisa menahan serangan pedang mengerikan dari Lin Bai, tubuhnya terbang mundur dan darah muncrat dari mulutnya. Serangan pedang ini membuat Pangeran Fei Yun hampir mati. Tuan Hulong melihat pemandangan ini secara rahasia, dan segera berteriak kaget, kesempatan yang bagus. Fiuh. Ketika Tuan Hulong melihat Lin Bai menghadapi Pangeran Fei Yun, dia tiba-tiba melompat dari kegelapan, memegang pisau tajam di tangannya. Tangan. Pedang itu menyerang Lin Bai secepat kilat. Pada saat ini, dengan pedang Master Hulong, kekuatan dari dua konsepsi artistik meledak dengan kekuatan penuh. Kecepatan angin kencang dan tusukan air yang menetes. Pada saat ini, kekuatan dua konsepsi artistik terkondensasi pada pedang Tuan Muda Hulong. Bunuh dengan satu pedang. Saat Lin Bai menghempaskan Pangeran Fei Yun dengan pedangnya, dia tiba-tiba merasakan nafas dingin kematian, yang membuat semua bulu di tubuh Lin Bai berdiri. Jika pedang ini mengenai Lin Bai, meskipun tidak dapat membunuh Lin Bai, tetap dapat menyebabkan Lin Bai terluka parah. Hah! Tuan Hulong, yang berada di anak tangga pertama menuju surga, benar-benar melakukan tipuan serangan diam-diam yang begitu keji. Sungguh memalukan bagi Zhang untuk menjadi setenar penjahat seperti Anda. Tepat sebelum Tuan Hulong tepat ketika pedang yang sangat kuat ini hendak mengenai Lin Bai, suara dengusan dingin tiba-tiba terdengar. Langsung, langit berubah warna, dan langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi bergejolak, dengan awan gelap dan guntur menderu di awan, menciptakan pemandangan apokaliptik. Ekspresi Tuan Hulong berubah dan dia segera melihat ke atas. Saya melihat cahaya pedang hitam, melewati langit, menghancurkan bumi dan menyerang Tuan Muda Hulong. Tidak bagus. Tuan Hulong berteriak, dia merasakan kekuatan yang menakutkan dan merusak dari pedang ini. Seolah-olah pedang ini ditebang untuk memusnahkan matahari, bulan, bintang, dan segala sesuatu di dunia. Tuan Muda Hulong dengan cepat menyarungkan pedangnya dan terbang mundur sejauh 1000 meter. Gemuruh. Cahaya pedang hitam ini menembus udara, dan ketika Hulong mundur 1000 meter, cahaya itu merobek dadanya, dan sepotong darah tumpah langsung ke langit. Di saat yang sama, kekuatan cahaya pedang hitam belum menghilang, dan jatuh langsung ke tanah. Cahaya pedang melesat pergi, meninggalkan bekas pedang sepanjang sekitar 1 kilometer di tanah, memancarkan niat pedang yang menakjubkan. Setelah cahaya pedang hitam jatuh, seorang prajurit berbaju hitam, memegang pedang tajam di tangannya, mendarat di gunung. Pewaris pedang iblis. Zhang Jianxing. Tuan Muda Hulong kembali ketakutan oleh pedang Zhang Jianxing. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat bahwa serangan pedang Zhang Jianxing di dadanya sendiri hampir mengeluarkan isi perutnya. Terima kasih, Saudara Zhang. Lin Bai memandang Zhang Jianxing dengan tatapan bersyukur di matanya. Jika bukan karena serangan Zhang Jianxing, pedang Tuan Hulong barusan, meskipun tidak dapat membunuh Lin Bai, masih akan melukai Lin Bai dengan serius. Tuan Hulong, dia sebenarnya ada di sini. Tetapi saya tidak menemukan jejaknya. Lin Bai memandang Tuan Hulong yang ketakutan, dengan ekspresi dingin di wajahnya.
Zhang Jianxing berkata dengan tenang, dalam menghadapi pertarungan antara Tuan Muda Xing Chen dan Pangeran Fei Yun, masuk akal jika Anda gagal menemukan Tuan Muda Hulong dan saya. Bagaimanapun, tekanan di tingkat Tuan Muda juga besar. Zhang Jianxing memahami Lin Bai dengan sangat baik. Faktanya, Zhang Jianxing tiba lebih awal dari Tuan Muda Xing Chen. Saat Zhang Jianxing mengetahui bahwa kekuatan pedang di sini berfluktuasi, pedang ajaib mengirimkan sinyal, dan Zhang Jianxing tahu bahwa Lin Bai ada di sini. Begitu Zhang Jianxing tiba, dia ingin muncul, tetapi dia menemukan bahwa Pangeran Fei Yun dan Tuan Muda Xing Chen keluar lebih dulu, dan Zhang Jianxing tertegun sejenak. Kemudian Zhang Jianxing menemukan Tuan Muda Hulong bersembunyi di hutan, dan tubuhnya sepertinya mulai mengembun. Kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Zhang Jianxing tidak terburu-buru untuk keluar. Namun yang tidak diketahui Lin Bai adalah bahwa Zhang Jianxing sebenarnya datang lebih awal dari Tuan Xing Chen dan Pangeran Fei Yun. Lin Bai hanya menemukan jejak Tuan Xing Chen dan Pangeran Fei Yun, tetapi tidak menemukan Zhang Jianxing. Tempat ini terlihat sangat ramai. Tuan Xing Chen, Pangeran Fei Yun, dan Tuan Hulong. Saya tidak menyangka Anda akan datang sebelum saya. Ini tidak menyenangkan. Pada saat ini, sosok Tuan Qiansui perlahan berjalan keluar dari hutan. Peri anggur, kamu di sini juga. Dari arah lain, Ni Xiang'an juga tiba, melihat pemandangan itu sambil tersenyum. Ni Xiang'an menerobos awan dan muncul di udara. Dia tersenyum manis dan berkata, sepertinya saya datang tidak terlalu awal atau terlambat. Tuan Muda Qiansui tersenyum dan berkata, kamu datang terlambat. Kamu tidak datang. Saya tidak melihat saudara Dongfang dan Tuan Muda Xing Chen. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan saya? Pertarungan Pangeran Fei Yun. Ni Xiang'an berkata sambil tersenyum, tidak masalah. Setidaknya saya tidak melewatkan sorotan terakhir, pertarungan antara pedang iblis dan pedang iblis. Tuan Qiansui merasa apa yang dikatakan Ni Xiang'an masuk akal, dan pertempuran antara Lin Bai dan Tuan Xing Chen pertempuran, apa gunanya? Duel antara dua pedang iblis 6.000 tahun nanti adalah daya tarik terbesar. Semua prajurit di Kota Emas Ungu tiba-tiba berseru ketika mereka melihat Zhang Jianxing, penerus pedang iblis, muncul di gunung. Kemudian, Master Qiansui dan Ni Xiang'an muncul, dan seluruh kota Bauhinia menjadi gempar. Pewaris pedang iblis, pewaris pedang iblis. Tuan Xing Chen, Tuan Qiansui, Tuan Hulong, dan Peri Jiu. Ini adalah para jenius yang telah menarik banyak perhatian tahun ini. Tampaknya mereka berencana untuk melakukannya pamer. Apakah ini akan segera dimulai? Pertempuran paling puncak di Kota Ungu Emas tahun ini. Para pejuang di kota sangat menantikannya. Bahkan penguasa kota Zijin dan orang-orang besar dari 7 sekte utama berhenti minum dan berdiri satu demi satu, menatap dinding batu proyeksi seperti obor. Pertarungan puncak di Tanah Lingnan akan segera dimulai. Bab 1369 bahkan jika kamu pergi bersama. Apa yang harus saya takuti? Tuan Qiansui, Nona Ni Xiang'an, apakah Anda juga ingin ikut campur? Lin Bai memandang mereka berdua dengan wajah dingin dan berkata. Tuan Muda Qiansui berkata dengan tergesa-gesa, kesalahpahaman, saudara Dongfang, saya hanya datang untuk menonton duel antara pedang iblis dan pedang iblis, saya tidak peduli tentang hal lain sama sekali. Ni Xiang'an terkekeh dan berkata, hal yang sama berlaku untuk gadis kecil, saudara Dongfang tidak perlu waspada terhadap Tuan Muda Qiansui dan saya. Karena Tuan Muda Qiansui dan saya telah memutuskan untuk tidak mengambil tindakan, kami tidak akan melakukan apapun yang licik dan licik seperti yang dilakukan beberapa penjahat. Tuan Muda Qiansui juga sedikit mengangguk. Tuan Muda Hulong memanfaatkan kemunculan Tuan Muda Qiansui dan Ni Xiang'an untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Dia berdiri dan berkata dengan dingin, Nona Ni Xiang'an, kamu terlalu lancang. Menurutmu siapa apakah itu penjahat? Ni Xiang'an mengerutkan bibirnya. Tidak menjawab, dengan cibiran di wajah cantik itu, seolah berkata, kamu berkulit tebal sekali, kenapa kamu berani bertanya? Zhang Jianxing memandang Hulong dan berkata dengan suara dingin, orang lain mengatakan bahwa pohon memiliki kulit dan seseorang memiliki wajah, tetapi mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Tuan Hulong memandang Zhang Jianxing dan berkata dengan dingin. Dia berkata, ini adalah dendam antara aku dan Dongfang Bai. Zhang Jianxing, apa hubungannya denganmu? Siapa yang menyuruhmu ikut campur dalam urusan orang lain? Tuan Xing Chen dan Pangeran Fei Yun sedikit menyesuaikan luka mereka pada saat ini dan berdiri bersama. Tuan Xing Chen berkata dengan dingin, haha, saudara Hulong, apakah kamu belum melihatnya? Penerus pedang iblis dan penerus pedang iblis selalu begitu mendominasi. Kamu, sama sekali tidak menganggap kami serius. Lin Bai menghina. Yi tersenyum, saya tidak tahu apakah mantan penerus pedang iblis itu sombong atau tidak, tapi Tuan Xing Chen, Anda benar, saya benar-benar tidak menganggap Anda serius. Pangeran Fei Yun mendengus dingin, apakah kamu begitu sombong? Tepat sekali. Apa yang kamu inginkan? Lin Bai memelototi Pangeran Fei Yun lagi dan berkata dengan tegas.
Pangeran Fei Yun berkata dengan dingin, penerus pedang iblis benar-benar kuat, Tuan Xingchen, Tuan Hulong, karena penerus pedang iblis ini tidak menganggap kita serius. Kalau begitu mengapa kita tidak bergabung untuk bertanya pada penerus pedang iblis untuk meminta nasihat? Apa langkah cerdasmu? Bagaimana? Ketika Tuan Xingchen mendengar saran Pangeran Fei Yun untuk bergabung, ekspresinya segera mengembun dan dia tersenyum dan berkata, itulah yang saya maksud. Tuan Hulong juga mengangguk sedikit dan berkata, baiklah, kalau begitu ayo pergi dan meminta nasihat bersama. Fan, tolong beri saya beberapa nasihat dari penerus pedang iblis. Saat dia berbicara, mereka bertiga mengepung Lin Bai. Seluruh tubuh Lin Bai terguncang, dan kekuatan luar biasa meledak. Pedang iblis bergetar, dan kekuatan pedang yang tak ada habisnya melampaui rakyat jelata. Master Qiansui dan Nisiangen, yang sedang berdiri saat ini, keduanya tampak terkejut. Mereka sangat merasakan niat pedang yang membuat jantung berdebar-debar yang keluar dari Lin Bai. Bahkan jika kalian bertiga berkumpul, apa yang harus aku takuti? Ayo, semuanya. Lin Bai memegang pedang iblis dengan erat, dan di tulangnya, roh nakal milik Lin Bai meledak. Ketika dia datang ke Lingnan, Lin Bai menjelma menjadi Dongfang Bai, menyembunyikan ketajaman dan ketidakteraturan Lin Bai, dan memandang orang-orang dengan ketidakterbatasan Dongfang Bai. Tetapi pada saat ini, dihadapkan pada pengepungan 3 orang, dan ketiga orang ini juga merupakan 3 jenius terkenal di Lingnan, kekacauan di tulang Lin Bai meledak. Segera setelah pedang iblis diangkat, kekuatan mengerikan meledak. Lin Bai hendak bergegas keluar dengan pedangnya, tetapi pada saat ini Zhang Jianxing berkata dengan dingin, Tuan Hulong, serahkan padaku. Lin Bai tertegun dan menatap Zhang Jianxing. Zhang Jianxing mendengus dingin, orang yang menyerangmu dari belakang tidak layak menggunakan pedang. Setidaknya, dia tidak layak menggunakan pedang di depanku. Saat dia berbicara, Zhang Jianxing menikam pedang ajaib itu. Di tangannya, dan kekuatan pedang terbang melintasi langit, menghancurkan langit dan bumi Tuan Hulong. Semburan kekuatan tiba-tiba dari pedang ajaib membuat Tuan Hulong merasa gugup dan wajahnya menjadi pucat. Awalnya dia bergegas menuju Lin Bai, tapi sekarang dia terbang mundur dengan cepat. Zhang Jianxing, apakah kamu harus menjadi musuhku? Tuan Hulong mendengus dingin. Menjadi musuhmu? Kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Aku selalu menganggapmu hanya sebagai binatang buas. Zhang Jianxing membujuk tanpa ragu-ragu, kekuatan iblisnya luar biasa, dan pedang iblisnya menebas Tuan Hulong tanpa bisa dihentikan. Sialan! Tuan Hulong meraung marah, dan dengan cepat menggunakan pedangnya yang tajam untuk melawan Zhang Jianxing dengan ganas. Di arah lain, Tuan Xingchen dan Pangeran Fei Yun melihat Tuan Hulong dijerat oleh Zhang Jianxing dan segera menunjukkan ekspresi dingin di wajah mereka. Tidak masalah, kita berdua sudah cukup. Tuan Xingchen mendengus dingin, dan bayangan tinjunya tiba-tiba terbelah dari langit dan menyerang Lin Bai. Pada saat ini, konsepsi artistik berapi-api Pangeran Fei Yun juga meledak seketika. Huff, saya tidak takut kalian bertiga bergabung. Terlebih lagi, Tuan Hulong telah diseret oleh Zhang Jianxing saat ini, dan Anda bukan tandingannya. Pedang, iblis terangkat, dan kekuatan pedang yang menakutkan membuat mereka berdua kewalahan. Lin Bai melompat, dan cahaya pedang menyebar ke seluruh dunia. Lin Bai menyerbu di antara keduanya dengan pedang, dan kedua belah pihak segera mulai bertarung. Ketika Nisiangen melihat huru-hara yang tiba-tiba di depannya, sedikit kejutan muncul di wajahnya. Saya awalnya datang untuk melihat duel antara pedang iblis dan pedang iblis, tapi saya tidak menyangka Tuan Muda Xingchen, Pangeran Fei Yun, dan Tuan Muda Hulong akan melawan 2 pendekar pedang terlebih dahulu. Apakah pewaris pertarungan pedang terkenal itu? Tuan Qiansui melihat jarak dekat di depannya dan berkata dengan tenang, Tuan Xingchen dan Pangeran Fei Yun tidak lemah. Bersama-sama, mereka mungkin bisa bersaing dengan Dongfang Bai. Dan Guru Hulong dia adalah seorang pejuang yang telah mengembangkan 2 konsepsi artistik, dan ilmu pedangnya juga sangat ganas. Bahkan jika saya telah mengembangkan konsepsi artistik yang menetes ke tingkat tengah, saya mungkin bukan tandingan Tuan Muda Hulong. Saya tidak tahu apakah Zhang Jianxing, penerus pedang iblis, dapat mengalahkannya. Tuan Hulong ada di sini. Tuan Qiansui dan Nisiangen melihat huru-hara di depan mereka. Seluruh kota emas ungu akan meledak. Apa yang sedang kamu lakukan? Sekelompok prajurit berteriak ngeri. Apa yang sedang kamu lakukan? Tuan Muda Xingchen, Tuan Muda Hulong, dan Pangeran Fei Yun, ketiga orang ini bergabung untuk mengalahkan pendekar pedang iblis. Konsep artistik Tuan Muda Xingchen tentang bintang sangatlah kuat, dan Pangeran Fei Yun sangat kuat. Bukan kesemek yang lembut. Konsepsi artistik ganda Tuan Hulong dianggap yang terkuat di antara ketiganya. Bekerja bersama, ketiganya mungkin benar-benar mampu melawan pewaris 2 pedang terkenal. Tidak kusangka, aku tidak menyangka, awalnya kupikir pertarungan berikutnya akan menjadi duel antara pedang iblis dan pedang iblis, tapi aku tidak menyangka sebelumnya, Master Xingchen dan yang lainnya akan melawan pedang iblis. Pertama,
Hebat. Luar biasa. Sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Tuan Xingchen, Tuan Hulong, kalahkan dua pedang iblis. Dongfang Bai, Zhang Jianxing, biarkan orang-orang biasa ini melihat kekuatan dua pedang iblis. Terdengar suara gemuruh di kota emas ungu. Tuan Muda Xingchen, Tuan Muda Hulong, dan Pangeran Fei Yun, ketiganya bekerja sama untuk mengalahkan iblis dengan dua pedang, mendorong kompetisi jenius ini ke klimaks. Di kota ungu emas, pada dasarnya ada dua faksi. Satu kelompok mendukung Tuan Muda Xingchen dan yang lainnya. Mereka berharap melihat Tuan Muda Xingchen dan Tuan Muda Hulong mengalahkan dua pedang iblis dan membunuh dua pedang iblis untuk membuat mereka terkenal di Lingnan. Satu kelompok mendukung dua pedang iblis. Dalam pandangan mereka, seorang pejuang yang dapat dikenali oleh dua pedang iblis pastilah putra Lingnan yang bangga dan eksistensi yang tak terkalahkan. Penguasa kota Zijin dan bos dari 7 sekte besar juga terlihat campur aduk. Sayangku, kedua tuan muda ini dan Pangeran Fei Yun benar-benar cukup berani untuk memanfaatkan mereka. Apakah kamu ingin menantang kedua pedang iblis itu secara langsung? Yu Yihu dari sekte Tiandao berkata sambil tersenyum aneh. Gui Jing dan Bao Song, dua tokoh senior dari sekte penggarap pedang, saling memandang dan tertawa serempak. Jika kamu ingin mengalahkan dua pedang iblis, kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu. Bab 1370 Starfall 9000 Pembunuhan. Bao Song dan Gui Jing keduanya adalah tokoh tingkat tinggi dari sekte penggarap pedang. Mereka telah berlatih pedang sepanjang hidup mereka dan menjadi kultivator pedang sepanjang hidup mereka. Secara alami, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang 5 pedang terkenal di Lingnan. Bao Song dan Gui Jing mungkin adalah orang-orang yang paling tahu betapa menakutkannya kekuatan kedua pedang iblis itu. Di bawah, di kursi pangeran di kota ungu emas. Ketika Pangeran ke-6 Kekaisaran Qinglong melihat pertarungan antara Demon Erjian dan dua tuan muda, dia begitu bersemangat sehingga dia mendorong kecantikan di pelukannya, berdiri dengan tergesa-gesa, dan menatap dinding batu proyeksi. Ah! Wanita cantik yang didorong ke tanah dengan angkuh oleh Pangeran ke-6 mendengus, bangkit, terus memeluk Pangeran ke-6, dan bertanya dengan hati-hati, Yang Mulia, Pangeran ke-6, dua pedang iblis, dan Tuan Xingchen, Tuan Muda Hulong, dalam pertarungan dengan Pangeran Fei Yun, menurut Anda siapa yang akan menang? Setelah mendengar ini, Pangeran ke-6 tertawa dengan nada menghina, Tuan Muda Xingchen, Tuan Muda Hulong, dan Pangeran Fei Yun, ketiganya orang ingin mengalahkan pedang iblis. Itu hanyalah masalah hidup dan mati. Kelompok semut yang belum pernah melihat kekuatan 5 pedang dewa, iblis, dewa dan hantu, benar-benar berpikir mereka memiliki kekuatan dan berani menantang pedang terkenal yang telah diwariskan selama ribuan tahun di tanah Lingnan ini. Tidak, nilailah dirimu sendiri, kata Pangeran ke-6 dengan nada menghina. Sebagai Pangeran ke-6 Kekaisaran Qinglong, dia sangat disukai oleh Kaisar sejak dia masih kecil. Ketika dia masih muda, dia juga mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari pedang ilahi, dan dia dekat dengan pedang ilahi. Lebih dari sekali. Namun pedang ilahi menolak Pangeran ke-6. Oleh karena itu, Pangeran ke-6 memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang 5 pedang terkenal, dewa, setan, peri, dan hantu, di negeri Lingnan. Si cantik di pelukannya bertanya dengan heran, apakah 5 pedang terkenal ini benar-benar kuat? Mata Pangeran ke-6 bersinar terang, masing-masing dari 5 pedang terkenal ini memiliki kekuatan untuk mengubah lanskap Lingnan. Apakah menurut Anda kemampuan saya adalah hebat atau tidak? Jika aku bekerja lebih keras dan diakui oleh pedang ilahi, bagaimana mungkin posisi pangeran jatuh ke tangan Long Qingfeng? Meskipun Long Qingfeng sudah mati saat ini, tapi aku melewatkan hampir 10 tahun sia-sia menjadi putra mahkota. Mata Pangeran ke-6 tajam. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa jika dia telah dikenali oleh pedang ilahi ketika dia masih muda, maka posisi pangeran tidak akan ada hubungannya dengan kehadiran Long Qingfeng. Terlahir dengan pedang dewa di tangannya, Pangeran ke-6 pasti akan mengambil alih tahta Kekaisaran Qinglong. Lin Bai bertarung melawan Tuan Muda Xingchen dan Pangeran Fei Yun, dan pertarungan itu tidak dapat dipisahkan. Jika pertarungan 1 lawan 1, Lin Bai akan dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Di sisi lain, Zhang Jianxing berhadapan dengan Hulong, yang telah mempraktikkan 2 tingkat konsepsi artistik, dan pertarungannya seimbang. Pertarungan tak tertandingi antara para jenius puncak terjadi di Night Crow Mountains. 3.000 bintang membunuh. Langit terbakar. Tuan Xingchen dan Pangeran Fei Yun bergabung, dan suasana berbintang serta suasana api yang ganas bergabung bersama. Kelompok cahaya yang terkondensasi di langit memicu nyala api. Saat kelompok cahaya meledak, menghancurkan kehampaan, hujan api yang tak terhitung jumlahnya keluar seperti gunung berapi yang meletus, mengubah tempat ini menjadi lautan api dalam radius ribuan mil. Di lautan api, sosok Lin Bai seperti kilat, meninggalkan serangkaian bayangan, langsung menuju Tuan Muda Xingchen dan Pangeran Fei Yun, menusuk udara dengan pedang yang mendinginkan 19 negara bagian. Lautan darah bergoyang.
Gerakan Lin Bai seperti mimpi, menginjak api yang membara di langit dan bumi, seperti pendekar pedang Changlang yang menginjak ombak yang bergelombang di laut. Tampaknya langkah-langkahnya ringan dan sembrono, seperti menginjak ombak, tetapi langkahnya luar biasa mantap, sungguh keterlaluan. Pedang menusuk Pangeran Fei Yun seperti mimpi. Tidak bagus. Pangeran Fei Yun menyadari bahwa pedang itu ditujukan padanya, dan ekspresinya segera berubah karena terkejut. Puff! Pangeran Fei Yun menyerang, dan cahaya pedang Lin Bai menembus langsung ke tenggorokan Pangeran Fei Yun, memercikkan darah. Lautan darah bergoyang dengan pedang, yang cocok dengan teknik pedang Aurora dan sekuat kilat. Sebelum Pangeran Fei Yun sempat mengambil tindakan pencegahan, tenggorokannya tertusuk oleh pedang Lin Bai. Setan dan monster muncul dari akhirat. Dunia bawah penuh dengan hantu dan darah. Lautan darah berguncang dan badai telah berakhir. Jika Anda bertanya pada diri sendiri, Anda adalah yang abadi di antara pedang. Jurus kelima ilmu pedang tak dikenal ini dilepaskan dari tangan Lin Bai. Mata Pangeran Fei Yun membelalak, dan dia tidak menyadari bagaimana dia dibunuh oleh pedang Lin Bai sampai dia meninggal. Pangeran Fei Yun, ya, sayang sekali. Apa yang dikatakan Dong Fang Bai benar. Dengan sedikit kekuatanmu, apakah kamu masih ingin melangkah ke langkah pertama? Tuan Xingchen melihat Pangeran Fei Yun mati dan berkata dengan dingin dan meremehkan. Segera, Tuan Xingchen mengalihkan pandangannya ke Lin Bai, dan ekspresi dingin perlahan terbentuk di wajahnya. Tiba-tiba, kekuatan spiritual di dunia menjadi gelisah. Kekuatan spiritual yang tak ada habisnya terkondensasi di depan Tuan Xingchen. Lin Bai tiba-tiba merasakan firasat buruk. Teknik bintang 9 surga, 9.000 pembunuhan oleh Starfall. Dong Fang Bai, meskipun aku telah mempelajari trik ini, aku belum bisa menguasainya. Tetapi hari ini aku telah dipaksa ke dalam situasi putus asa olehmu, aku tidak peduli lagi. Dong Fang Bai, ambil langkahku. 9.000 bintang bunuh. Gemuruh. Tuan Xingchen membuat gerakan putus asa, menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk menampilkan kartu truf terkuat di tangannya. Ini dia, 9.000 bintang bunuh. Gui Jing dan Bao Song menunggu dengan napas tertahan. Mereka berdua tahu bahwa gerakan ini adalah gerakan terkuat dalam teknik 9 bintang surga. Saat itu, Tuan Xingchen dan ayahnya mengandalkan langkah ini untuk mengalahkan banyak orang jenius di Lingnan. Saya tidak tahu seperti apa adegan itu ketika Tuan Xingchen menunjukkannya sekarang. Kelompok cahaya mengembun satu persatu, dan cahayanya sangat menyilaukan, sebanding dengan bintang. Tuan Muda Xingchen mengalami pendarahan dari 7 lubang saat ini, dan energi spiritualnya terus-menerus terkuras dari tubuhnya. Lin Bai dapat melihat bahwa Tuan Muda Xingchen telah menghabiskan potensinya untuk menggunakan gerakan ini. Cahayanya begitu kuat sehingga 9.000 kelompok cahaya berubah menjadi pedang tajam, dan ujung pedangnya diarahkan ke Lin Bai. 9.000 bintang bunuh. Pergi. Tuan Xingchen menengadah ke langit dan meraung dengan marah, dan menghentakkan telapak tangannya ke depan dengan keras di atas kehampaan. 9.000 lightsaber ini, seperti bintang jatuh, bergegas menuju Lin Bai tanpa terhentikan. Sepanjang jalan, kekuatan mengerikan menghancurkan kehampaan dan meraung ke langit. Ketika Master Qian Sui dan Ni Xiangen melihat tindakan pembunuhan 9.000 bintang, ekspresi mereka menunjukkan kesungguhan dan keterkejutan yang luar biasa. Mereka jelas merasa sedikit takut dengan gerakan ini. Master Qian Sui dan Ni Xiangen merasa ketakutan bahkan sebelum mereka terkena gerakan ini. Di bawah gerakan ini, Lin Bai bahkan lebih ketakutan pada saat ini. Lin Bai merasa 9.000 lightsaber ini mencoba membunuhnya dengan pedang acak. Tidak, bukan hanya Lin Bai, 9.000 lightsaber ini akan membunuh langit dan bumi bersama-sama. Sungguh suatu langkah yang luar biasa. Bahkan Zhang Jianxing dikejutkan oleh kekuatan gerakan ini pada saat ini. Dia melihat kembali ke Lin Bai dengan ekspresi kental, sungguh gerakan yang kuat. Apakah itu? Teknik bintang 9 surga. Teknik bintang 9 surga. Bintang teknik jatuh, 9.000 pembunuhan. Ini benar-benar kuat. Bahkan pewaris pedang iblis menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Bisa dibayangkan betapa kuatnya gerakan ini.